Iya, selamat datang di podcast Sudut Pandangku. Kali ini kita masih dalam kondisi COVID juga. Sebelum syuting ini juga kita udah mematuhi protokol kesehatan. Masih dalam suasana Ramadan juga nih, kita masih puasa juga. Sudah bergabung bersama kita yaitu Rizky Gunawan. Apa kabar nih Rizky Gunawan? Alhamdulillah sehat Kang Firman. Ya, kegiatannya apa aja nih Kang Rizky nih sehari-harinya? Kalau untuk sekarang sih ya masihlah sibuk dengan tugas-tugas kuliah, terus organisasi dengan kegiatannya, sama rebahan dengan segala godaannya gitu Kang Firman. Jadi lebih sering rebahannya kali ya? Kuliah sama dengan rebahan? Iya, itu godaannya masalahnya tuh. Godaannya berat juga ya? Apalagi lagi puasa, aduh. Puasa. Biasanya tuh kalau puasa tidur. Iya gitu. Malam main gitu kan kehidupannya tuh. Enggak sih, kalau saya enggak. terawih. Oh iya benar. Tapi udah bolong berapa sih? Tara weh. Iya. Iya, Rizky Gunawan. Jadi mungkin ada perubahan lah ya dari segi kondisi belajar juga di masa online ini gitu kan ya. Tapi nih kayaknya dalam waktu dekat ini saya dengar ada berita, ada wacana bakalan offline nih. Udah dengar belum nih Kang Igun? Saya juga pernah baca gitu di liputan kompas.com kalau gak salah. Jadi Kemendikbud itu Bapak Nadiem Makarim, Bapak Pendidikan kita tuh rencananya akan membuka kuliah offline ya, lebih ke kuliah itu Juli kalau nggak salah, setelah vaksinasi pendidik dan peserta didik selesai. Dan juga itu tuh memakai sistem rotasi di mana 50% offline, 50% online, seperti itu Kang Firman. Itu bakal uji coba apa langsung diterapin? Apa uji coba cuma di beberapa kampus doang atau serentak kira-kira di pemberitaannya? Ya, untuk itu sendiri sampai sekarang masih belum ada kepastian gitu Kang Firman. Kalau itu tuh emang bakal serentak atau enggaknya gitu. Itu tuh belum ada kepastian langsung lah untuk kedepannya kayak gimana. Tapi gitu. Udah ada rencana lah ya gitu. Setidaknya lah. Berarti sudah tercium bau-bau offline gitu kan? Iya nih. Rutinitas kehidupan bakal terlaksana lagi nih. Nggak ada nih kuliah sambil rebahan doang nih kayaknya. Iya, kayaknya nanti harus menyesuaikan lagi dengan offline gitu. Bangun pagi mungkin. Pasti ya. bangun pagi. Iya. Nah, ngomongin soal kuliah offline, pastinya nih dari teman-temannya juga yang terutama mahasiswa baru yang belum merasakan gimana itu ada di kampus, gimana itu apalagi di Purwakarta gitu kan, pasti bakalan kaget gitu kan ya. Nah, Igun sendiri nih, buat Kang Igun sendiri gimana sih, apa perbedaannya gitu dari lingkungan rumah sama lingkungan Purwakarta? Yang pertama tuh Purwakarta panas Kang Firman. Oh iya betul. Purwakarta panas. Iya, Purwakarta tuh panas karena saya itu di Sukabumi itu dingin gitu, daerah pegunungan. Ketika ke Purwakarta itu panas ternyata, dan itu tuh perlu adaptasi Kang Firman, perlu beberapa bulan. Saya tuh deket kipas terus aja tuh Kang Firman. Ya, deket kipas, tapi deket jadian nggak tuh? Agak enggak. Deket doang ya. Iya, PHP doang. nih Kang Igun nih. Enggak sih. Enggak juga. Ya gitu Kang Firman. Yang pertama tuh dalam sisi kondisi lingkungannya, ya Purwakarta itu terkenal dengan agamis juga gitu, dimana masyarakatnya itu sangat kental dengan keagamaannya, seperti itu Kang Firman. Harus ada dari kitanya juga ya, ada kesadaran lah kayak gitu-gitu ya. Iya. Mungkin dalam bersikap sehari-hari kita biasa melewati lingkungan masyarakat sebelum ke kampus nih, dari kosan, dari mana gitu kan. Apa ada suatu hal yang beda gitu? Iya, benar, dari lingkungan rumah tuh. Pastinya apa tuh gitu. Ya misalkan kalau kita di rumah itu kurang gitu, kalau misalkan dengan tetangga atau dengan sesama itu dalam hal tegur sapa itu agak kurang gitu. Tapi di Purwakarta tuh karena orangnya someah, Kang Firman tahu someah? Someah itu apa ya? Someah itu kayak, kalau bahasa orang Sundanya tuh kayak ramah. Oh gitu, iya, someah ramah. tuh. Jadi pada ramah gitu, saling tegur sapa kayak gitu. Jadi lebih kekeluarganya tuh kental gitulah di Purwakarta tuh. Jadi kalau misalkan kita agak biasa tuh di rumah kayak cuek-cuek bebek kayak di gitu komplek, ya. kayak di komplek cuek gitu Iya, kan. cuek bebek Mungkin tetangganya meninggal juga nggak tahu tuh. Iya tuh, bisa jadi. Di Purwakarta tuh enggak gitu Kang iya. Firman. Bener-bener someah gitu orangnya tuh. Iya. Kayak gitu. Itu menurut saya bisa jadi kelebihan juga ya, karena kita tinggal di situ bisa nyaman dan aman juga karena banyak yang merhatiin gitu Iya, kan. bener Kang Firman. Iya, betul sekali. Nah, menyinggung-nyinggung ke tadi gitu ya, apa
ramah tamah gitu kan, bertegur sapa. Nah, kampus tuh pernah ditegur waktu itu karena mahasiswanya ada yang kurang lah gitu. Ibarat katanya nggak someah lah. Mungkin baru dia di Purwakarta dan baru tahu kalau di Purwakarta tuh ternyata seperti itu gitu. Mungkin ada sedikit sudut pandang nih dari Kang Igun sendiri, gimana nih? Iya, itu juga saya pernah membaca juga gitu informasinya gitu lewat grup-grup WA gitu, grup WA kelas. Nah, itu tuh laporannya dari masyarakat bahwa ada mahasiswa yang kurang tegur sapa gitu ketika melewati lingkungan lah, seperti itu. Nah, di samping itu juga mungkin kita harus bersudut pandang lain ketika karena kita tuh tidak ada di posisi itu, Kang Firman. Kejadiannya kita tidak tahu seperti apa gitu. Jadi mungkin saja kata Kang Firman tadi bahwasanya mahasiswa itu pendatang baru banget gitu, gak tahu kultur Purwakarta tuh somea. Bisa seperti itu Kang Firman. Jadi ya mungkin untuk teman-teman yang lain gitu ya, ketika baru pertama kali mendatangi suatu tempat, alangkah baiknya gitu berperilakulah yang baik seperti itu, Kang Firman. Lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Iya, seperti itu. Jangan kehidupan tuh cuma dirinya aja gitu. Iya. Memang ini ada kaitannya juga dengan rasa toleransi kita mungkin dalam kehidupan di masyarakat, entah itu toleransi dalam beragama, entah itu toleransi dalam apapun itu menurut saya. Dan toleransi itu adalah sebagian dari manusia gitu. Manusia bisa dikatakan sempurna, manusia bisa dikatakan manusia yang seutuhnya kalau bisa toleransi. Berarti kalau dia nggak bisa toleransi, ya perlu dipertanyakan. Iya gini konsepnya Kang Firman. Dalam setiap daerah, setiap tempat, setiap wilayah itu punya kultur atau kebiasaan, Kang Firman. Iya. Nah, misalkan nih saya punya analogi nih. Misalkan saya orang Sukabumi. Orang Sukabumi itu kalau ngobrol itu nadanya santai, kalem gitu. Dan Kang Firman itu misalkan orang Batak. Orang Batak tuh kalau ngobrol mereka nadanya tegas gitu. Teriak-teriak gitu ya. Iya, tinggi. Nah, kayak marah-marah gitu. Padahal sebetulnya enggak. Enggak itu teh. Betul. Nah, kalau Kang Firman ngobrol dengan sesama orang Batak itu kan biasa aja kalau nadanya tinggi juga gitu. Beda halnya ketika Kang Firman ngobrol misalkan sama saya orang Sukabumi, maka saya akan berperspektif gitu bahwa salah saya apa gitu kok dibentak-bentak gitu kan. Betul. Nah, bisa. Itu yang kita sebut dengan harus ada adaptasi seperti itu Kang Firman. Sama halnya dengan kasus tadi mungkin ya, ketika mungkin orang Purwakarta itu orangnya somea, terus ada pendatang baru yang lingkungannya mungkin di sana nggak terlalu lekat lah kekeluargaannya gitu. Dalam sopan santunnya mungkin ya kurang, tapi di Purwakarta dia masuk Purwakarta, nah dia masih terbiasa dengan kultur dulunya gitu. Nah, itu tuh harus harus bisa beradaptasi, di mana mungkin ketika kita pendatang datang ke suatu tempat, nah di situ tuh kita harus bisa beradaptasi bagaimana lingkungan sekitar, dan ketika kita berperilaku baik, menghargai, menghormati adab dan kebudayaan di tempat itu, nah itu tuh akan muncul toleransi Kang Firman. Di mana toleransi ini harus ada dua, yaitu gitu Kang Firman. Apa aja itu? Nah, toleransi itu misalkan ada dua tuh seperti ini, harus ada dua pihak seperti itu, benar gak? Kalau satu pihak bukan toleransi namanya. Ya, jadi harus ada dua pihak yang bertoleransi. Nah, ketika kita berperilaku baik itu, maka orang pribumi pun pasti akan menyambut kita dengan baik Kang Firman. Nah, ketika kita saling ada hubungan, pasti adanya toleransi Kang Firman. Oh, ternyata di sini tuh seperti ini dan di sana tuh seperti itu. Kan harus ada obrolan dulu tuh bahwa sana tuh kulturnya seperti ini loh. Agar ada memaklumi gitu Kang Firman. Memaklumi. Oh iya, berarti dia tuh kayak gitu tuh emang bahasanya dari sananya gitu. Sananya seperti itu. Iya, orang Batak. Kalau misalkan nih tadi disebutinnya harus ada dua pihak gitu ya. Berarti di sini tidak bisa dipatok yang salah mahasiswa saja gitu kan. Seperti bisa jadi harusnya itu. Masyarakat pun pemikirannya terbuka dan bisa aware gitu. Ini tuh kampus yang sekolah juga dari luar daerah sini pun banyak gitu. Seperti itu. Jadi harus bisa dimaklumi. Ya pastinya kalau udah lama di Purwakarta pasti paham lah gitu. Kayak pasti gitu. Paham, bisa menyesuaikan lah. Ya, mungkin ada kesalahpahaman juga gitu kan. Kita tidak tahu karena tidak ada hubungan, tidak ada interaksi, dan bakal tidak ada toleransi kayak gitu Kang Firman. Jadi ya kalau harus toleransi ya kita juga harus ada obrolan, mungkin ya kayak ngobrol-ngobrol, terus ketemu, tegur sapa gitu kan. Jadi oh iya tahu gitu, kayak gitu Kang Firman, biar kebersamaan atau kekeluargaan
akan memunculkan toleransi antar sesama kayak gitu Kang Firman. Nah, ini pembahasan menarik sekali ini ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah tahu lah ya ada pemberitaan seperti itulah. Mungkin Kang Igun sendiri awal pertama kali nih ada di Purwakarta, apakah pernah gitu mengalami hal-hal seperti itu? Entah miskonsepsi atau miskomunikasi sama masyarakat sekitar dan menimbulkan suatu permasalahan mungkin ya. Oh iya, saya pernah pengalaman gitu Kang Firman, dan itu sangat berharga gitu bagi saya dan bisa menyadarkan saya gitu. Waktu itu saya tuh pertama kali datang ke Purwakarta gitu. Saya tuh ngontrak bersama rekan saya di suatu tempat lah seperti itu. Nah, tetangga saya itu salah satu staf UPI kampus Purwakarta juga gitu. Sangat baik sekali orangnya sampai sekarang juga gitu. Saya masih bertegur sapa lah seperti itu. Nah, gini ceritanya Kang Firman. Suatu masa itu saya tuh ada kegiatan di Bandung kayak gitu. Dan saya tuh harus di sini tuh berangkat tuh jam 3 karena ngejar kereta gitu. Ngejar keretanya di sana kegiatannya pagi. Waktu itu kan saya malam gitu tidur tuh lah habis nugas gitu. Nah, ketika saya bangun tuh sudah jam 3 kurang 15 menit. Tuh kan saya tuh belum beres-beres, belum Iya, apa iya, ya. betul. Karena cowok tuh biasanya dadakan lah. Dadakan, Nggak sekarang itu dadakan. Iya. Tahu bulat. Balik Iya. lagi nih tahu bulat dibahas lagi. Dadakan. Iya dadakan tuh 15 menit saya belum mandi, belum beres-beres. Gak cukup tuh kalau misalkan di kontrakan saya ke stasiun tuh kurang lebih kalau naik motor 7 menit lah. Iya, ngebut itu. Iya 15 menit tuh wah waktu sangat mepet gitu. Saya bingung waktu itu. Yang pertama saya belum install Grab tuh. Belum. Saya salahnya tuh belum install Grab juga. Dadakan juga. Enggak bisa, kuota saya terbatas limit waktu itu. Nah waktu itu tuh ya saya bingung kan, aduh gimana nih. Ya udah saya memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada tetangga kosan saya yang staf UPI gitu. Iya. Nah itu tuh kan saya jam 3 malam gedor-gedor rumah orang kan Firman. Gimana ya? Ya Iya. pasti orang keganggu lah Pasti ya, keganggu. kurang lebih ya. Nah, Manusiawi lah kalau ya pemarah manusiawi gitu. lah. Ya kalau kesel ataupun tuh ya sangat manusiawi. Emang saya salah tuh mengaku waktu itu. Nah waktu itu tuh yang pertama itu ya saya membangunkan orang yang saya juga tidak kenal gitu. Harusnya saya kenalan semua masalahnya tuh. Harusnya Kan kenalan kalau dulu kenal gitu tuh ya. enak ya. Kalau udah kenal tuh kalau minta Iya. bantuan ya enak. Enak gitu. Tapi Harusnya kalau nggak persiapan kenal, kenalan dulu. Iya. gitu kan. Nah itu saya gedor-gedor gitu. Habis itu dibukain kenapa katanya. Saya ceritain kan gini mau kesiangan gitu, minta bantuan dianterin atau pesenin Grab gitu. Nah kan itu tuh iya waktu itu emang lagi itu ya pas bangun tidur mungkin ya. Nah habis itu tuh baik banget ini si bapaknya tuh. Habis itu saya dipesenin Grab, si ibunya juga bangun waktu itu. Nah udah dipesenin Grab apa coba Kang Firman? Kan saya tuh gak ada uang receh gitu Kang Firman, maksudnya gak ada puluhan gitu. Uang saya tuh iyalah waktu itu gak ada receh. Guys saya tuh bingung ya kalau saya keluarin uang yang besar gitu, otomatis nanti kembalian lama lagi sih. Iya. Apalagi kalau si bapaknya gak punya kembalian, Gak punya kembalian itu juga. kemana-mana saya telat Bener. kan. Saya bingung. Aduh, ya udah katanya saya dibayarin Kang Firman. Dibayarin tuh. Dibayarin. Baru kenal. Dadak Dadak pagi itu berarti. Iya, ya? dibayarin ya. Kasihan mungkin ya saya. Kasihan. emang. Iya, ya udahlah saya waktu itu berangkat, kegiatan udah. Nah, saya tuh nggak gitu. Wah, kalau waktu itu merupakan kesalahan saya sendiri gitu. Ya, yang pertama saya membangunkan orang lain gitu. Orang lain yang belum saya kenal, terus minta bantuan dibayarin pula gitu Kang Jam Firman. 3 pagi. Jam 3 pagi. Habis itu nah saya tuh ada kakak tingkat saya yang nyamperin saya tuh waktu itu ngobrol ini itu, dan dia nanyain kemarin ada kegiatan apa katanya kepada saya. Kegiatan di Bandung. Waktu itu gimana keberangkatannya gitu. Oh Iya, seperti itu. Kayaknya emang dia udah tahu sih. Iya, kayaknya. Nah, katanya iya diomongin lah, katanya kalau mau minta bantuan kita juga harus tahu gitu, Tahu tempat. tahu tempat kayak gitu. Kita juga Apalagi paham juga ya. kamu juga kan belum kenal dengan orang gitu, orang itu. Makanya harus lebih deket gitu biar gak tersinggung lah intinya. Ya waktu itu saya baru sadar kan Firman, aduh saya juga gimana ya gak enak tuh, gak ngerasa gak enak banget waktu itu. Terus Oh iya. langkahnya gimana tuh? Nah, waktu itu ya saya bingung gitu, mau minta maaf bingung. Gak enak gitu, terus makin canggung. Padahal Iya. itu kontrakan Deket lah ya. Deket lah, tetangga Deket gitu. lah tetangga, pinggir iya. kontrakan. Tapi saya sungkan gitu, malu karena malu mungkin ya. Habis itu tuh
ya saya memberanikan diri ketika di kampus saya mendatangi si bapak itu dan meminta maaf dan menceritakan, dan si bapak itu menerima dengan lapang dada. Oh iya, kenapa kamu gak cerita aja gitu? Oh, iya. Karena bapak juga pasti membantu gitu. Beda halnya ketika kamu diam-diam saja seperti apa ya? Jadi Ya, nggak tahu juga. Iya, jadi Karena si bapak juga nggak bisa baca pikiran orang. iya Kalau benar. kamunya Jadi diam-diam aja. kayak mungkin kurang sopan lah Iya. gitu. Kayak gitu mungkin Kang Firman. Abis itu ya saya lebih apa ya, ketika dengan ke tempat baru saya mengenal gitu, berkenalan, bercengkrama lah biar lebih enak gitu. Itu pesan dari kejadian tadi itu yang bisa itu diambil dari ya. yang bisa saya ambil gitu, sangat bermanfaat sekali gitu. Mungkin itu Pengalaman suatu guru terbaik. Iya, benar Kang Firman. Pengalaman guru terbaik. Mungkin itu bisa dijadikan contoh sama teman-teman gitu ya. Walaupun dari pengalaman saya, ya teman-teman bisa ambil juga gitu hikmahnya mungkin ya Kang Firman. Mungkin itu sih Kang Firman. Iya nih. Nah, udah lumayan lama berarti ada di Purwakarta ya. Ya kurang lebih sih kemarin kan kurang dari semester 2 ya kita COVID, tapi karena ada kegiatan ya sering bolak-balik juga ke Purwakarta. Ya, selama di Purwakarta ya bisa dibilang betah lah ya, nyaman juga lah ya. Ya banyak teman-teman juga Mungkin di ada sini. kesan-pesan atau ya kesan-pesan lah buat selama tinggal di Purwakarta atau buat teman-teman nanti yang mau tinggal di Purwakarta. Oh iya, di Purwakarta tuh orangnya baik-baik gitu. Kita harus bisa beradaptasi lah, mau dari lingkungan, mau dari kebiasaan, kultur, budaya pun itu kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, intinya seperti itu Kang Firman. Jangan Karena seenaknya lah ya. iya Jangan benar, seenaknya aja. benar Kang Firman, jangan seenaknya gitu. Karena kata pepatah gini Kang Firman, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu Kang Firman. Di mana ketika kita menginjakan kaki di suatu tempat, kita harus menghormati juga gitu kebiasaan, tata krama, terus kemudian kultur. Karena kita itu sebagai pendatang Kang Firman, bukan penantang Bukan gitu. menantang. Iya, Jadi datang dengan damai. dengan damai gitu. Terus bisa ngobrol juga dengan damai, Iya, benar, santai gitu kan ya. Jangan ngegas-ngegas lah. Iya. Berkatanya orang belum tentu tahu kita juga siapa kan gitu. Iya benar Kang Firman. Karena kalau kita belum tahu tuh ya mungkin orangnya baik banget, tapi karena kita tidak tahu kan orang bisa berperspektif apa aja gitu Kang Firman. Iya, Makanya harus ada Harus ada obrolan. harus ada obrolan, harus ada bercengkrama. Kan kita juga makhluk sosial Kang Firman. Pasti butuhlah suatu saat, pasti butuh orang lain gitu. Iya. Kayak gitu. Kan dari pengalaman saya pun juga kalau ngobrol sama orang gitu yang emang kelihatannya bisa dibilang kelihatannya kayak preman tampangnya, Iya. tapi justru udah ngobrol malah dia juga baik. Iya, gitu enak kan. banget malahan. Iya. Berarti emang kuncinya harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi itu Kang Firman. Komunikasi yang baik, Komunikasi yang tata keramanya dipakai, saling menghormati kepada betul. yang lebih tua gitu. Ya, pada obrolan sore ini sangat bermanfaat sekali, banyak pesan yang dapat kita ambil. Salah satunya buat teman-teman nanti yang nantinya akan tinggal di Purwakarta gitu kan, harus lebih bisa melihat keadaan, lebih bisa mengenal keadaan. Jangan samakan kayak di rumah lah seenaknya aja, semaunya aja kayak gitu. Harus lebih dipahami. Nah, yang tadi pengalaman yang Igun alami bisa jadi pelajaran juga nih, pelajaran berharga gitu. Bahwa di Purwakarta seperti itu, dan mungkin di setiap daerah pun punya kulturnya masing-masing gitu benar, ya. Kang Firman. Bisa kita jangan sampai ada pikiran bener kata sendiri lah. Ya, iya itu Kang Jangan Firman. ada pikiran bener kata sendiri, kata kalau kata saya mah bener, saya mah gak mau minta maaf. Padahal kan kulturnya ya harus dibicarakan lah baik-baik. Iya. Minimal ada penengahnya, orang yang lebih tua gitu kan, kalau misalkan ada masalah sama masyarakat atau apapun itu gitu. Ya, terima kasih Kang Igun atas waktunya ya. Terima kasih. Iya, Kang Terima Firman. kasih sekali pengalamannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman di rumah, selamat menaikkan ibadah puasa. Mudah-mudahan nggak bolong ya Kang Firman. Mudah-mudahan nggak bolong. Tetap dijaga tuh puasanya. Jangan godin-godin. Umum aja lah kayak Raditya Dika. Iya, gitu Raditya Dika tuh. Kalau enggak 3 2 1 iya. Gitu. Bisa lah.